Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai objek hukum internasional. Kelompok kami beranggotakan Yunia Ayu Puspita, Fariza Sidkia, Talia Revalin Saragi, dan Amira Sahla Sabila. Belum kami menjelaskan apa itu objek hukum internasional, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum internasional. Pengertian hukum internasional secara umum biasa disebut hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara. Hukum internasional merupakan sekumpulan kaidah hukum wajib yang mengatur hubungan antara person hukum internasional, negara, dan organisasi internasional, yang menentukan hak dan kewajiban atas badan tersebut serta membatasi hubungan yang terjadi antara person hukum tersebut dengan masyarakat sipil. Adapun definisi hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama, Prof. Mokhtar Kusumatmadja mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Yang pertama, negara dengan negara, dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Kemudian, yang kedua, Hugo de Groot mendefinisikan hukum internasional sebagai hukum yang berdasarkan kemauan bebas dan persetujuan sebagian atau keseluruhan negara. Hukum ini dibentuk untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga, menurut J.G. Streeck, hukum internasional adalah seperangkat hukum atau badan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan perilaku dan perasaan negara terikat untuk mematuhi, membangun hubungan dengan satu sama lain. Kemudian, yang keempat, Charles Cheney Hyde mendefinisikan hukum internasional sebagai seperangkat hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan yang harus ditaati oleh negara. Oleh karena itu, hukum internasional harus ditaati dalam hubungan antara mereka dengan satu sama lain. Kemudian, yang kelima, Oppenheimer mendefinisikan hukum internasional sebagai hukum yang timbul dari masyarakat internasional dan perjanjian pelaksanaannya dijamin dengan kekuatan dari luar. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai objek hukum internasional. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional. Hal ini dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Objek hukum internasional dapat berubah. Hal ini disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis atau selalu berubah, sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya. Seperti permasalahan yang terbaru saya baca di internet, yakni kasus perampokan kapal-kapal laut di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak dapat terulang kembali. Objek hukum internasional dapat hilang. Objek hukum internasional seperti yang telah saya sebutkan tadi di atas, bahwa wilayah geografis termasuk di dalamnya. Dalam kaitan ini, saya mencoba menghubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan Perancis sebagai ajang uji coba nuklir mereka, sehingga dampak dari uji coba ini adalah hilangnya atau tenggelamnya pulau tersebut. Dalam hal lain, kasus perebutan Pulau Malvinas atau Falkland antara Inggris dan Argentina juga dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas ini
pada mulanya milik Argentina, namun Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan terjadinya perang, di mana Argentina kalah dan harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang dapat diajukan untuk mendapat putusan menurut objek hukum internasional. Yang pertama, wilayah suatu negara. Wilayah suatu negara merupakan objek hukum internasional. Hal itu dikarenakan sering terjadinya sengketa wilayah antar dua negara atau lebih. Sengketa wilayah dapat muncul diakibatkan dari adanya aneksasi atau pencaplokan wilayah suatu negara oleh negara lain atau adanya klaim sepihak negara tersebut. Yang kedua, hak asasi manusia. HAM menjadi objek hukum internasional dengan disahkannya Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB dan dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional. Yang ketiga, hak dalam peperangan. Hak dalam peperangan diatur dalam hukum humaniter internasional dan hukum tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum pada saat terjadinya konflik bersenjata. Hukum humaniter ditujukan kepada orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dan kepada anggota pasukan militer yang tidak bisa lagi menjalankan tugas. Lalu, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan bentuk dari kejahatan terhadap HAM yang terjadi secara massal dan luas dengan cara yang tidak berperi kemanusiaan. Selanjutnya kita bahas tentang contoh-contoh objek hukum internasional. Yang pertama itu, hukum internasional hak asasi manusia. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditujukan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi. Yang kedua, hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah sebuah norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya lagi atau orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Yang ketiga, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun dewasa ini genosida juga termasuk dalam hukum ini. Selanjutnya ada contoh kasus terkait objek hukum internasional. Yang pertama, ada kapal tanker Iran yang melanggar hukum internasional. Jadi, pada akhir bulan Januari 2021, kapal tanker MT Freya dengan bendera Iran diamankan oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla karena diduga melanggar hukum internasional. Kapal tersebut kedapatan melakukan transaksi ilegal di wilayah perairan Indonesia, tepatnya di wilayah perairan Kalimantan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah melakukan aktivitas ship to ship BBM secara ilegal dan dengan sengaja mematikan sistem AIS atau Automatic Identification System. Setelah penyampaian materi yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek dari hukum internasional adalah permasalahan yang dikaji dalam hukum berskala internasional. Hukum internasional sendiri dapat berubah dan menyilang sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis. Wilayah suatu negara, hak asasi manusia, hak dalam peperangan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi hal-hal yang dapat diajukan untuk mendapatkan putusan menurut objek hukum internasional. Contoh dari objek hukum internasional diantaranya yaitu yang pertama ada hukum internasional hak asasi manusia, selanjutnya ada hukum humaniter internasional, dan yang terakhir ada hukum kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan objek dari hukum internasional merupakan badan hukum internasional yang terdiri dari negara dan organisasi internasional. Hubungan yang terjalin di antara badan hukum internasional adalah hubungan luar negeri yang melewati batas teritorial atau geografis suatu negara. Kaidah hukum internasional merupakan kaidah yang wajib seperti layaknya kaidah hukum lainnya, dan hal tersebut yang membedakan antara hukum internasional dengan kaidah internasional yang berlaku di setiap negara yang tanpa memiliki sifat wajib seperti life service dan adat kebiasaan internasional. Oleh karena itu, hukum internasional harus senantiasa dikawal oleh semua negara sehingga praktik hukum yang berlaku di setiap negara di dunia ini akan berlandaskan pada kemanusiaan dan keadilan.